Apa sih Lena? Apa? Sudah mulai belum? Belum, kurang 2 menit lagi loh ini. Aku sudah mandi, sudah pakai baju rapi, aku sudah makan, aku sudah siapkan Alkitab juga. Wah, keren. Aku sudah tidak sabar Kak, ikut ibadah COTW Kids. Sekarang makin keren loh, rugi kalau nggak ikut ibadah. Wah, betul sekali. Makanya adik-adik yang di rumah jangan bermalas-malasan. Ayo semangat untuk mengikuti ibadah lewat streaming. Mendengarkan firman Tuhan juga penuh dengan semangat. Hah, Kak, Ya? sekarang ada permainan. Yeay, pasti seru itu. Ada aktivitas juga. Wah, Terus kita bisa mengirim video ayat kepada Wah. guru-guru kita. siap. Sekarang ikuti ibadah COTW Kids. Ingat ya, setiap hari Minggu jam 8:30 pagi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Jumpa lagi bersama kita di COTW Kids. Nah, anak-anak, Tante yakin kalian semua sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Iya dong. Tapi sebelum kita memulai, kita mau peregangan dulu. Kita mau regangkan otot-otot tubuh kita. Supaya kalau nanti kita menari buat Tuhan, otot-otot kita, tangan kita, kaki kita sudah lemas. Nggak kaku-kaku lagi. Tapi coba sekarang kita tanya dulu. Miu sama Lena, selamat pagi. Pagi. Kalian mau ikut senam enggak? Siap. Mau ikut nari? Ikut. Pemanasan dulu ya. Oke. Pemanasan dulu. Kita mau regangkan otot-otot kita. Musik. Anak-anak yang di rumah ikuti gerakan-gerakan kakak-kakak yang ada di sini. Ya. Yeay. Kanan kiri. Anak-anak ikuti ya. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, diva diva so, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do kamu kami re, lele 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 lele. Ku mau nyanyi silaso, diva diva so, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi kamu kami re, lele. Mama-mama yang mendampingi anak-anak juga boleh ikut nari. Putar ke kiri, ayo semua putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manusia. Sekarang kanan, ayo semua putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Sudah lemes ototnya? Sudah. Nah, sekarang sebelum memulai, kita mau berdoa dulu. Miu sama Lena, ayo ikut berdoa. Ya, semuanya berdoa. Anak-anak yang di rumah, lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Engkau karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami guru-guru yang melayani Engkau, yang memainkan musik, yang menjalankan multimedia, semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini diurapi
diurapi oleh Tuhan Yesus. Bahkan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti dari rumah. Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka. Sehingga ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, semuanya masih semangat ya. Semangat. Yuk Kak Sam tanya, siapa yang di sini hafal 9 buah roh? Wah, ada yang ingat? Nah, biar lebih ingat lagi, kita mau nyanyi lagu Kasih Sukacita. Pakai gerakan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi ya, lebih semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan Sekali lagi, diri. yuk lebih semangat lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay. Puji Tuhan, masih tetap semangat. Halo Lena sama Masih. Tius. Semangat ya. Siap. Siap, oke KSIH. Yeay. Semua pakai gerakan ya adik-adik di rumah. KSIH, KSIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KSIH. KSIH, KSIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KSIH, KSIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, KSIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Ketika buah roh itu ada dalam hidup kita, kehidupan kita akan selalu bersukacita. Oh sukacitaku. Haleluya. Amin. Yang semangat ya. Oh, sukacita, kau katakan bam 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 bam. Ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku,
sukacita sorakan. Sekali lagi sorakan. Gerakan Roh Allah. Amin. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah dengan semangat. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran. Dengan api kuasa-Mu, dengan kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawan umatnya di timur, di barat, dan di utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Roh Allah bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran. Dengan api kuasa-Mu. Amin. Beriku kasih kudus-Mu, menjangkau jiwa-jiwa, jangkau semua bangsa bagimu. Come on, sorakan gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawan umatnya. Allahku kan melawan umatnya. Di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Say, anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Mana sukacitanya? Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Haleluya. Yeay. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita mau angkat pujian paling terbaru. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Dari awal lagi ya, kurasakan. Kurasakan
kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari nyanyikan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau bila lewat pujian, penyembahan, sorak-sorai yang telah kami naikkan kehadiran daripada Engkau. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan kehadiran daripada Engkau. Biarlah itu boleh menjadi persembahan kami yang kudus, yang harum bagi Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu boleh senantiasa tinggal tetap dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami.
Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu yang akan membenarkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata untuk kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Masih semangat semua? Semangat. Bagus, mantap. Semoga adik-adik gak bosen lihat Kak Revi ya. Kak Revi kembali lagi mau memberikan pelajaran yang baru. Ayat hafalan yang baru nih. Asik. Yang baru berarti yang kemarin itu yang Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berarti sudah dihafal dong? Sudah pasti. Nah sekarang kita mau hafal ayat yang baru. Yuk alamat di mana Kak Kesya alamatnya? Yohanes berapa? 15. Yohanes 15 ayat 5. Bagian B. Ayat 5 bagian B ya. Ayat 5 bagian B. Dari kata barang siapa tinggal di dalam aku. Siap adik-adik? Siap. Oke. Kita baca dulu sama-sama dari alamatnya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5B. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, luar biasa sekali ayat ini berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Beberapa minggu ini kita telah mendengarkan cerita bahkan aktivitas, permainan yang sangat luar biasa di ibadah COTW Kids tentang buah-buah roh ya. Nah, firman Tuhan bilang kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah banyak. Ada sukacita. Kasih dulu. Kasih, sukacita, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya yang kita akan dengar sebentar. Tapi kita mau hafal ayat dulu dengan nyanyian dan gerakan. Yuk siap-siap semua ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dipelanin sedikit ya. Kak Revi aja lupa-lupa ya. Kita pelanin sedikit ya. Barang siapa yuk? 1. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tepuk tangan dulu. Jadi ayat ini yang menjadi ayat hafalan kita di sepanjang minggu ini. Nanti kita ketemu di minggu yang akan datang. Semua sudah pada hafal, bisa nyanyi. Oke? Siap, Kak Yuk, Revi. sekarang kita mau nyaksiin nih. Aktivitas apa lagi ya yang akan dikasihkan oleh Profesor. Yuk kita langsung saja Kak Profesor. Halo pagi adik-adik. Nah saat pagi hari ini Profesor Doni itu punya buah. Wah, buahmu banyak sekali Banyak ya, Prof. Prof. Iya. Ada apa aja?
Nggak tahu itu apa. Ada jeruk, ada anggur, ada apel, ada jambu, ada belimbing, ada buah naga. Kalau ngeliat buah banyak kayak gini, aku jadi inget buah-buah roh. Iya, Ada 9 loh. Iya, apa aja, Prof? Kasih, sukacita, Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yeay. Ya. Kita mau ngapain ya? Enaknya seger deh. Loh. Prof, kamu nggak ada jus sih? Ya iyalah, bikin dong. Itu kan kamu banyak buahnya, tinggal bikin. Tapi kan masih gelondongan. Nah, makanya itu biar bisa jadi buah seperti aku kayak gini, itu ada prosesnya. Gimana, Prof? Bentar, belum. Jadi prosesnya, karena ini kalau kayak gini nggak bisa jadi kayak gini, jadi harus ada prosesnya. Prosesnya itu Gimana? nih, dipotong-potong dulu. Ini Yang aja, ini ya. Prof, gede. Nah, nih dipotong, diiris itu nggak enak. Sama kayak hidup kita. Lihat nih, Pak. habis dipotong, Ya. diiris, diperes-peres. Wah, keluar airnya ya. Iya, keluar airnya, masa keluar kulitnya. Nih, diperes-peres. Nah, ini sama kayak hidup kita. Kadang hidup kita itu harus dipotong. Apa yang dipotong? Contohnya, Prof Doni. Apa? Kenakalan kita. Nah, ada lagi? Oh, yang suka marah-marah. Yang suka marah-marah, yang suka ngambek, yang suka melawan orang tua itu semua harus dipotong, diperes, diiris-iris. Kalau mau yang lain lagi, di blender. Duh, sakit. Itu nggak enak. Sakit. Nah, Tapi kalau sudah diproses gitu, hasilnya jadi enak nah loh. ini kan sepertinya kan nggak enak kan, Prof, kalau diperes-peres kayak gini. Tapi lihat nih, ini tak peres lagi. Ini masih Iya, ada iya, yang peres. iya. Lihat nih, ini kenakalan, kecurangan, suka nyontek, nggak jujur, bohong, suka main game lama-lama nih. Nih diperes-peres. Nah, kayaknya nggak enak, Prof. Tapi kita lihat hasilnya. Lihat ya, 1, 2, 3. Nah, kok Siti? Coba dong. Jadi buah yang segar ya. Nah, Wah. sekarang sudah bisa dinikmati, sama kayak hidup iya. kita. Kalau hidup Segar ya, kita- Prof? Enak kan? Kok dihabisin semua? Punyaku mana? Ih, udahlah. Prof Doni nakal deh. Nanti bikin lagi. Ih, Sekarang kita ke permainan dengan Kak Kesya. Prof, Jangan Prof. sedih, jangan sedih. nggak mau ah. Jangan sedih, bikin lagi. Tuh kan dihabisin lagi kan? Nah, sekarang Kak Kesya mau ajak adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak yang di sini untuk bermain games tentang buah Roh Kudus. Nah, adik-adik yang di rumah siapkan gambar seperti ini. Nih, gambar buah dan gambar orang yang sedih. Nah, nanti ketika Kak Kesya menyebutkan sesuatu hal yang sering kita lakukan atau orang lain lakukan, nanti kalau misalnya itu menghasilkan buah Roh Kudus, nanti lompatnya ke sini. Ini apa ya kakak-kakak? Gambar Gambar buah. Kalau tidak menghasilkan berarti nanti lompatnya ke Orang jelek. orang jelek. Ini orang jelek, dia sedih. Nah, nanti adik yang di rumah boleh mengikuti ya, boleh pakai gambar seperti ini. Nah, oke, sekarang kita akan mulai. Kakak-kakak siap? Oke, sekarang Kak Kesya akan menyebutkan sesuatu hal. Nanti kakak-kakak boleh pilih yang mana. Oke, siap ya? Marah-marah. Ternyata marah-marah tidak menghasilkan buah. Membantu orang tua. Ternyata membantu orang tua itu menghasilkan buah Roh Kudus. Makanya mereka sangat bahagia. Lagi menyapu. Mengerjakan PR. Mereka sangat bahagia. Kemudian sekarang menyontek. Wah, ternyata menyontek tidak baik. Kemudian berantem sama temen. Aduh. Marah-marah. Aduh, apalagi ya kira-kira yang kita lakukan di rumah? Berdoa. Membaca Alkitab. Kemudian mijiti mama di rumah. Kemudian apa
lagi ya? Oke, sekarang yang terakhir. Marah sama teman. Wah, ternyata tadi kita sudah bermain games. Ada yang menghasilkan buah dan ada yang tidak menghasilkan buah. Kalau yang tidak menghasilkan buah jadi apa? Kalau ketika kita menghasilkan buah, Oke, inilah dia permainan games kita tentang buah Roh Kudus. Selanjutnya ke Mami Anneke. Silakan Mami Anneke. Selamat pagi semuanya. Aduh, kita semua bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa ketemu pagi hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, bahkan dimanapun kalian berada, Tante Anneke percaya kalian semua sehat, kuat, diberkati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mengasihi anak-anak di rumah, mengasihi anak dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita mau dengar berita sukacita, kabar baik dari sorga adalah firman Tuhan yang membuat kita sehat, yang membuat kita kuat. Nah, sekarang kita akan dengarkan tentang buah roh. Tapi sebelum itu kita mau baca ayatnya dulu ya. Kita mau baca di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Sudah siapkan Alkitabnya semua? Alkitabnya juga sudah ya? Sudah buka semua? Nah sekarang kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Aduh puji Tuhan ya. Ternyata kalau dikatakan kita harus berbuah itu, aduh ada yang harus kita lakukan dalam hidup kita ya. Nah kalian tahu semuanya, kita diumpamakan seperti pohon yang baik. Nah pohon itu harus mengeluarkan buah-buah. Supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus itu akan tinggal di dalam kita. Supaya apa? Kita dapat mengeluarkan buah. Nah, dikatakan ada 9 buah roh. Ada 9 sifat ilahi yang akan menaungi hidup kita semua. Aduh luar biasa ya. Kalau hidup kita dipenuhi dengan buah roh ini. Nah, kita mau lihat ya. Buah roh itu apa aja ya? Coba kita lihat dulu buah rohnya apa aja. Coba kita lihat di tayangan ya. Yang pertama apa? Bukan ini. Kita lihat dulu yang ada buahnya terus apa ya? PowerPoint yang selanjutnya kita lihat dulu yang ada buah terus dia mengalir. Oke. 1, 2, 3. Yang ada buahnya terus dia keluar kasih sukacita. Mana ya? Om Rubin masih lari-lari loh. Naik ke atas. Waduh Om Rubin sampai nanti keringatan dia itu ya. Coba Om Rubin mana gambarnya? Bukan ini yang ada gambar itu loh. Yang ada gambar buah itu loh Om Rubin. Hah? Selanjutnya gambar selanjutnya. Coba di... Gak ada. Oke. Kok gak ada ya? Gak keluar ya di situ ya. Iya. Jadi buah roh yang pertama itu adalah apa? Kasih. Ternyata buah roh itu memiliki sifat kasih. Luar biasa. Anak-anak semuanya dituntut untuk punya apa?
Kasih yang pertama, kasih kepada Tuhan, kasih kepada mama papa, kasih kepada kakak adik, kasih kepada teman-teman semua. Coba kita lihat ada gambarnya. Kalau teman-teman itu saling mengasihi gimana ya? Coba kita lihat gambarnya, yang ada gambar kasih itu gimana? Teman-teman yang saling mengasihi, nah seperti itu. Terus apa mereka selalu berangkulan terus yang memiliki kasih? Enggak. Seringkali anak-anak itu bisa marahan. Tetapi kalian tahu, karena ada roh kasih itu membuat mereka bisa memaafkan temannya. Nah, dan kita akan lihat lagi buah roh yang kedua itu adalah apa? Sukacita. Sukacita itu yang seperti apa ya? Nah, kalau katanya anak-anak, oh sukacita itu selalu ceria. Seperti anak yang ada di yang gambar-gambar yang ada di depan tuh, teman-teman juga yang ada di depannya semua ceria semua. Apa mereka nggak pernah susah? Ya pernah. Tapi mereka tetap ceria walaupun mereka diam di rumah. Tapi mereka tetap ceria. Kenapa? Ada buah roh yang ada di dalam mereka yang membuat mereka selalu tetap bersukacita. Ya? Aduh, kalau bersukacita tuh mukanya harus gimana? Harus begini? Harus bulu matanya tuh naik turun? Enggak. Tapi dikatakan sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Puji Tuhan ya. Nah, yang ketiga yang akan kita lihat. Dikatakan apa? Nah, ya gak kelihatan tulisannya kecil gitu ya. Di sini ada buah damai sejahtera yang ketiga. Aduh, kalau situasi seperti ini, musim corona kayak gini, terus masa kita harus tetap punya damai sejahtera? Tapi dikatakan apa? Roh Kudus itu membuat kita damai. Membuat kita selalu berkata, Tuhan terima kasih ada damai sejahtera dalam hatiku. Coba kita lihat, kalau anak yang lagi takut kalau gelap. Takut dia berkata, aduh ini gelap ya, aku takut gelap. Mama jangan tinggalin aku ya, aku takut. Tetapi ada roh damai sejahtera yang membuat apa? Kita tenang, kita damai. Kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu datang berkata kepada kita, jangan takut ya, karena ada Tuhan Yesus menyertai kita. Senang enggak kalau kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, jangan takut. Ya, dan selanjutnya yang akan kita lihat. Buah roh yang selanjutnya adalah apa? Kesabaran. Nah, sabar itu yang seperti apa ya anak-anak? Sabar itu tidak gampang putus asa. Hei, siapa di sini yang cepat putus asa di sini? Kalau misalnya nggak bisa buat PR, aduh aku nggak bisa bikin PR ini gimana? Aduh gimana ya? Siapa di sini yang cepat gampang kecewa, putus asa, nggak bisa berbuat apa-apa lagi? Tapi dikatakan apa? Harus sabar. Orang yang sabar itu dikatakan adalah apa? Orang itu kuat. Walaupun apa? Walaupun dia dimarah-marah, tetap sabar. Kayak kakak Revi, biar dimarah tetap gendut. Karena apa? Ada Roh Kudus yang selalu berkata sama Kak Revi, jangan susah ya. Karena apa? Dia orang yang sabar, tidak cepat putus asa. Karena dia berkata, aku kuat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan aku sabar, ya. Dan yang seterusnya apa lagi? Buah apa lagi ya? Buah roh itu mengeluarkan sifat yang namanya kemurahan. Kemurahan itu orang yang suka memberi. Anak-anak di sini suka memberi enggak? Di sini enggak suka memberi ya, kok pada diem.
Nah tuh kita lihat tuh anak yang suka memberi. Aduh hatinya selalu murah hati kalau lihat orang yang lagi gak punya apa-apa. Kalau lagi sekarang lagi musim corona kayak gini banyak sekali orang yang murah hati. Ya, anak-anak di rumah juga suka memberikan dimanapun kalian berada. Iya aku punya tabungan tapi baru sedikit. Aku mau memberi. Kenapa? Karena kalian itu memiliki buah roh yang namanya murah hati. Aduh puji Tuhan ya. Seneng banget ya kalau kita bisa memberi. Seneng. Nah selanjutnya apa lagi ya? Buah roh itu bisa mengeluarkan sifat apa lagi? Aduh kebaikan. Siapa ya di sini yang selalu baik hati? Oh kok Kak Revi lagi? Tante Febe itu juga baik hati kok. Masa gak disebut-sebut sama Tante Susan juga ya? Mereka semua baik hati loh. Walaupun apa katanya orang Jawa bilang diunek-unek ke. Mereka tetap baik hati. Aduh seneng banget ya. Kalau kita dikatakan orang yang baik hati. Kalau orang yang baik hati itu seperti apa? Kalau ada ketemu temennya gini, yang benar sabar aku kan orang yang baik hati. Aku gak mau cepet marah, gak mau cepet emosi. Ya, kenapa? Orang itu terkenal baik hati. Di mana-mana orang itu, aduh orangnya baik hati sekali loh tuh lihat di gambar tuh. Dia disenangi teman-temannya karena apa? Karena dia baik hati. Seperti Kak Doni itu. Di mana-mana dia, Kak Doni, kenapa dia baik hati loh? Nah, seperti itu. Di mana-mana, oh itu terkenal apa? Dia baik hati, murah senyum. Ya, orangnya enggak judes. Di sini ada yang judes enggak, kakak-kakak? Enggak ada. Mereka bilang enggak, kita semua baik hati, enggak suka judes. Ya, seterusnya apa lagi ya? Buah roh itu apalagi toh? Nah, kesetiaan. Orang yang setia, orang yang tekun pasti menghasilkan buah yang luar biasa. Kalau kalian di rumah, belajar yang tekun ya di rumah. Mana ya ada gambar yang anaknya tekun sekali belajar. Di sini ada yang tekun main game. Banyak, di sana sini banyak. Kalau anak-anak di rumah, main juga, tapi belajar loh. Iya, kan kalau gitu Tante Aneke boleh nggak toh main? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh bermain? Boleh. Tapi ingat waktu, nggak boleh lama-lama main gamenya, kasihan matanya. Nah setia itu tekun. Belajar, ya. Belajar banyak hal di rumah untuk kalian bisa tekun. Untuk kalian bisa setia. Setia baca firman Tuhan, setia berdoa. Aduh, iya aku juga kepingin ke gereja bersama teman-teman gitu ya. Udah gitu, sabar ya. Pasti kalau kita tetap sabar, kita tetap tekun, pasti ya, siapa tahu bulan depan saudara kita sudah ketemu di gereja ya. Beserta dengan teman-teman kita bisa ke sekolah lagi. Tapi dikatakan apa? Harus setia dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Nah, terus buah apa lagi? Yang ke-8. Buah lemah lembut. Iya, kelemah lembutan ternyata adalah buah roh. Tante Aneke, kalau lemah lembut itu seperti apa toh? Apa lemah lembut itu seperti ini? Hai, apa kabar? Begitu lemah lembut? Bukan. Tapi dikatakan di sini orang yang lemah lembut itu adalah orang yang ramah. Siapa di sini yang suka lemah lembut ramah? Kak Sem ramah enggak? Ternyata orang yang lemah lembut itu orang yang ramah, orang yang baik hati, ya. Dan dikatakan apa? Orangnya juga tegas. No,
Tuh kalau yang lemah lembut sama siapa aja bisa. Tapi dia juga bisa tegas. Dia orang yang bijaksana. Dia lemah lembut. Dan yang terakhir, buah roh yang terakhir itu dikatakan apa? Penguasaan diri. Semua kita harus belajar yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri tuh enggak deket dikit-dikit marah. Tante Aneke juga bisa marah. Semua di sini bisa marah kan? Tapi di sini ada yang suka berantem. Awas kamu ya, tak pukul kamu ya. Mana yang sering kali suka berantem? Di sini ada yang berantem di sekolah enggak? Hah? Kak Doni ternyata pernah berantem di sekolah jambak-jambaan ya. Tuh, Kak Doni ternyata pernah berkelahi. Aduh, ya ampun. Ternyata kita semua harus disuruh sama firman Tuhan untuk apa? Punya penguasaan diri. Harus tenang, harus sabar, harus punya kelemah lembutan, harus punya kasih. Nah, kalau kita dikatakan kita bisa melakukan semua ini, bukan karena wah aku bisa loh, hebat loh aku. Bukan. Karena ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, membuat kita bisa melakukan semua ini. Nah, caranya supaya dikatakan kita tetap mengeluarkan buah-buah yang baik ini, dikatakan apa? Kalau pohon yang mau berbuah lebat harus kena sinar matahari, harus ada sinar. Ya. Nah, kita lihat anak-anak Tuhan pun kita dikatakan harus apa? Hidup di dalam terangnya Tuhan. Coba kita lihat baca dulu di dalam Alkitab juga dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima bagian B. Coba kita lihat ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima bagian B. Coba kita lihat ayatnya. Tereng. Ayatnya belum tayang ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 mana ayatnya? Belum keluar ternyata ayatnya ya. Ya sebentar Tante Aneke buka Alkitabnya. Oke. Belum keluar juga. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima bagian B. Tante Aneke yang baca aja ya. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah jadi dikatakan terang dari Tuhan itu selalu menyinari hidup kita. Supaya apa? Dikatakan anak-anak Tuhan tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Buah roh itu kita dapat lakukan setiap hari. Nah ayat yang terakhir ada di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Ya Tante Aneke buka lagi ya. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi setiap kita supaya buah roh itu selalu kita bisa lakukan firman Tuhan yang dapat menerangi setiap kita. Menuntun membimbing hidup kita supaya apa? Kita tetap kuat melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan kita akan dengarkan lagi. Kak Revi mau baca lagi ayat hafalannya ya. Oh pakai gerakan ternyata, pakai gerakan ayat hafalannya. Terima kasih Mami Aneke, Tuhan Yesus memberkati. Cerita yang sangat luar biasa, yang memberkati setiap kita adik-adik yang ada di rumah. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita mau tetap percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa mengeluarkan rasa-rasa dari buah roh tersebut. Apa aja Kak Kesha? Kasih. Kasih, ada apa lagi? Sukacita. Sukacita, damai sejahtera,
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya itu kalau ada dalam hidup kita, kita tetap akan berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Yuk kita mau ayat hafalan lagi ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kak Revi percaya adik-adik semua pinter bisa hafal ayat ini sambil nyanyi sambil gerakan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk bangkit berdiri yang ada di rumah. Kak Revi mau ajak kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi setiap kita. Kita mau tetap percaya bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita mulai menyembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mulai menyembah Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau naik ke surga tetapi Engkau kirimkan seorang penolong dalam hidup kami. Untuk kami berjalan di dalam dunia yang semakin jahat ini, yang semakin gelap ini. Tetapi kami mau tetap terus menaruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik di rumah sama-sama ikutin Kak Revi. Menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Glory bagi nama-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Kasih-Mu dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Izinkan setiap kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka pergi berada. Ku rasakan kasih
semuanya angkat tangan. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati-hati kita. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu. Amin. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah. Terima kasih Tuhan. Tilik setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di rumah dimanapun mereka berada. Biar Tuhan izinkan mereka mengalami Engkau Tuhan. Biar mereka boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Mereka boleh kuat. Mereka boleh menang bersama dengan Tuhan. Oh, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Adik-adik yang di rumah, Kak Revi rindu berdoa buat kalian yang di rumah, dimanapun kalian berada saat ini. Kalian boleh mengangkat tangan kalian. Kak Revi mau berdoa buat kalian semua. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Mereka sedang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Apapun yang mereka rindukan hari-hari ini yang terjadi dalam hidup mereka. Apapun yang mereka impikan Tuhan. Apapun yang mereka harapkan Tuhan. Lepaskan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Biar mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi Tuhan. Mungkin Tuhan dengan perkataan, dengan pemikiran, dengan hati mereka Tuhan. Biar semuanya Tuhan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau senang dengan anak-anak ini Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan senantiasa beri mereka sehat, kuat. Agar supaya Tuhan mereka boleh tetap terus bersemangat melayani Tuhan. Orang-orang tua yang menyaksikan ibadah ini juga Tuhan memberkati hidup mereka. Kami percaya Tuhan apapun yang menjadi pergumulan masalah hidup kami hari-hari ini. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu telah turun bagi kami. Menjadi seorang penolong bagi kami. Menenteramkan hidup kami, memberikan kami damai sejahtera, menuntun hidup kami. Untuk kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya hari-hari selanjutnya, bahkan Tuhan ibadah-ibadah selanjutnya kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya berkat yang luar biasa Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Kami berdoa dan bersyukur serta menutup ibadah COTW Kids di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.